Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bertemu pada pembahasan Mendeley, yaitu tahap yang ketiga. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikannya atau cara menggunakan aplikasi Mendeley pada Microsoft Word, atau kita memasukkan referensi pada ketikan kita, ya. Yang pertama, perlu kita ketahui, cara kita untuk mengoperasikannya kita harus online, ya. Harus online. Misalkan di sini pakai hotspot, kebetulan di sini pakai hotspot punya saya, atau kalau misalkan Anda punya WiFi di rumah atau di kampus pakai WiFi, ya. Jadi syaratnya harus online, ya. Yang pertama kita buka, ya, aplikasi Mendeley-nya, sama seperti langkah-langkah yang tadi, ya. Karena kita sudah punya akun, sudah punya username sama password, maka tinggal kita masukkan, ya. Misalkan punya saya tadi alfajri1912@gmail.com dengan password, jangan lupa, ya. Ingat-ingat tadi passwordnya seperti apa. Kita perhatikan untuk tahap yang ini, ya, bisa kita close, ya. Bisa juga kita close. Nah, di sini masih kosong, ya. Dari beberapa referensi yang ada di sini, biasanya di sini masukkan manual, kita masukkan sendiri, ya. Baru kita nanti pakai cheat, ya. Cheat kembali, ya. Kita perhatikan di sini, yang pertama kita masukkan data dulu, referensi ke aplikasi Mendeley, ya. Bagaimana caranya? Misalkan saya bukakan, ya, ketikan kita. Saya contohkan ketikan di sini, dan kebetulan misalkan Anda mau masukkan sumber, misalkan dimasukkan di bagian di akhir kalimat, misalkan. Ya, ini, ya, contohnya kecerdasan tercapai pada usia tahun 8 tahun, misalkan sumbernya dari Fajri, ya. Fajri ini, ya. Ya, Anda ambilnya dari buku, ya, tentang Fajri, ya. Cek, misalkan saya kasih warna ini biar Anda tidak bingung, ya. Ini sebagai tanda saja, ya. Fajri di sini sumbernya dari buku. Nah, saya contohkan di sini. Misalkan bukunya yang pengarangnya itu adalah Zainul Fajri, tahun bukunya, tahun terbitnya tahun 2020, dan teknik penulisan judulnya teknik penulisan karya ilmiah, tempat penerbitannya yaitu Bondowoso, nama penerbitnya PT Tapi Bakar. Nah, kebetulan di sini kalau Anda punya buku di sini, makanya agak kesulitan kita masukkan ke aplikasi Mendeley, ya. Kalau seperti jurnal atau artikel, tinggal kita masukkan di sini, ya. Gampang. Add, ya, klik add, tinggal kita cari filenya, masukkan. Tapi kalau dari buku, kita tidak bisa masukkan seperti ini. Caranya gimana? Itu buka misalkan folder yang kita gunakan, ya. Kita buka di sini, buat file baru, ya. Di sini misalkan kita kasih nama Fajri, ya. Fajri 2020. Karena di sini bukunya, ya, dari buku Fajri 2020. Nah, di sini contohnya tadi office-nya, ya. Zainul Fajri 2020. Bagaimana cara kita masukkan? Kita buat file, ya. Contohnya ini. File ini. Maka masuk ke aplikasi Mendeley, ya. Setelah itu add, ya. Berarti tambahkan. Klik. Kita cari filenya tadi. Saya taruh di data dosen. Contoh, ya. Nah, ini datanya Fajri. Setelah itu open, ya. Klik open. Nah, setelah ini kita masukkan manual. Kita klik. Nah, jenisnya ini apa? Ya, di sini kita pilih. Ini book, ya, karena kita masukkan dari buku, ya. Book section, atau kita pakai, saya pakai book, ya. Ini berarti book. Nah, terus kita isi satu persatu, ya. Yang di sini Fajri 2020 ini isinya tentang judul. Ya, apa judulnya? Kita cek lagi di Microsoft Word-nya di sini. Ya, teknik penulisan karya ilmiah. Kita copy paste, ya. Kita copy atau klik kanan.
copy, setelah itu masuk ke aplikasi ini, Mendeley-nya kita pastikan di sini. Setelah itu author, ya. Nama penulisnya siapa? Ya, kita cek di sini last name dengan first name. Jadi Zainul Fajri, maka Fajri, Zainul, ya. Fajri, Zainul. Ini ya contohnya. Nah, ini kita klik. Setelah itu years, ya ini tahun, ya, tahun bukunya tahun berapa, kita cek di sini. Ternyata di sini tahun 2020, maka tinggal kita ketik 2020. Kalau kita memasukkan misalkan yang Anda kutip, misalkan di sini ya, mau ditaruh di atas di sini, yang saya kasih warna kuning, kutipan di sini ada di buku saya halaman 30, halaman 20, halaman 50, tinggal Anda masukkan. Atau kalau Anda tidak masukkan juga tidak masalah, ya. Kan 20. Atau kosongin saja, ya. Setelah itu yang jelas judul, nama pengarang, terus tahun. Setelah tahun di sini ada tempat penerbitan, ya. Tempatnya di mana? Diterbitkan di mana? Makanya di sini kita lihat buku yang mau kita masukkan dijadikan referensi di mana. Ternyata di sini Bondowoso, kita copy, ya. Bondowoso, city-nya di mana, yaitu Bondowoso, di kanan paste. Setelah itu kalau ada edisi, misalkan edisi kedua, edisi ke-1, silakan diisi. Kalau tidak ada, tidak usah. Editornya siapa? Kalau ada, ya diisi. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Nah, publish-nya di sini di mana? Publish-nya di sini misalkan PT Tape Bakar. Copy. Setelah itu paste di sini. Ini sudah selesai. Jadi intinya kalau Anda mau masukkan buku dan kebetulan di situ tidak mungkin Anda masukkan buku di foto atau di foto, di print dan sebagainya. Cukup Anda buat file seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Buat file, ya, seperti ini tadi, klik kanan new, ya. Microsoft Word di sini Anda kasih nama, misalkan filenya nama Fajri 2020. Setelah itu masuk ke aplikasi Mendeley-nya, yaitu klik add, ya. Di sini cari filenya, setelah itu klik misalkan Fajri, terus klik open. Nah, baru setelah itu kalau sudah masuk di sini kita cek, kita sesuaikan tipenya apa, tipenya book, ya, buku. Setelah itu judulnya apa, kita tulis di sini. Setelah itu nama pengarangnya siapa. Kalau misalkan Zainul Fajri, maka Fajri, Zainul, ya. Kalau Muhammad Zainul Fajri biasanya lebih dari ini, ya. Maka Fajri yang pertama, ya, di titik pertama Fajri, Muhammad Zainul. Karena di sini cuma 2 kata, jadi Fajri, Zainul. Setelah ini yang harus diisi yaitu tahun. Setelah tahun kota, ya. Kotanya di mana? Anda menerbitkan bukunya, kita cek di sini tadi, ya. Di sini di Bondowoso. Terus nama penerbitnya apa? Publish-nya di mana? Yaitu PT Tape Bakar. Kalau sudah selesai, nah tinggal kita abaikan. Kita tunggu. Bagaimana cara kita memasukkan? Misalkan saya mau memasukkan ini ke Microsoft Word yang sudah saya ketik, ya. Misalkan saya mau masukkan ke yang warna kuning di sini, atau ke, ya, yang warna kuning saya ganti. Nah, ini saya hapus pakai memasukkan pakai aplikasi Mendeley, ya. Bagaimana caranya? Masuk reference, ya. Referensi, insert, ya, ini ya yang diklik, ya. Insert citasi, ya. Klik. Setelah klik baru ke ini, go to Mendeley, ya. Klik go to Mendeley. Setelah itu nah kita cari mana filenya. Kebetulan ini cuma 1, ya. Kalau misalkan ada 5, 10 dan sebagainya, klik yang paling sesuai yang mana. Misalkan ini yang paling sesuai, kita klik. Setelah itu klik cheat, ya, ini, ya. Klik ini. Setelah itu ya klik. Kita tunggu, ini masih proses. Lagi ini biasanya otomatis. Nah, ini, ya. Ini otomatis. Jadi ini sumbernya dari buku. Jadi Fajri 2020 buku. Nah, bagaimana kalau Anda memasukkan dari artikel jurnal? Anda biasanya download di internet itu banyak, ya. Jadi di sini sudah saya siapkan filenya. Misalkan dari jurnalnya UCL, Pratiwi, R dan sebagainya. Ada file yang mau saya
masukkan. Nah, kalau yang dari buku kan kita masukkannya pakai cara manual. Jadi kita buat file dulu tentang seperti yang ini Fajri di sini, buat file kosong namanya Fajri. Setelah itu masukkan ke aplikasi Mendeley. Setelah itu kita isi manual. Nah, bagaimana kalau misalkan dari artikel? Dari artikel di sini kebetulan saya ambilnya dari Uce dari Pratiwi. Nah, Uce dan Pratiwi ini saya download dari internet. Nah, bagaimana cara mendapatkan mendapatkan jurnal? Caranya seperti ini, mendapatkan artikel jurnal ilmiah. Pokoknya kalau yang ada kaitannya dengan karya ilmiah Anda ketik. Misalkan pertama buka yaitu Google Cendekia atau Google Scholar ya, sama saja ya. Google Scholar, maaf, sangat ketikannya punya satu ya, Google Scholar ya. Kita klik Google Scholar di sini. Ya. Nah, di sini tempat Anda cari yang sekiranya hampir sama dengan judul karya ilmiah Anda. Ada kemiripan dengan judul karya ilmiah Anda. Ini ya, Google Cendekia, maksudnya Google Cendekia. Atau Anda langsung masuk misalkan Google Cendekia, tidak masalah. Google Cendekia. Enter. Setelah itu klik Google Cendekia. Misalkan tentang apa? Ya. Misalkan tentang Golden Egg ya. Yang ada kaitannya dengan di sini Anda mendownloadnya, tinggal klik di sini, ada di samping ini ya, PDF ini. Nah, caranya gimana? Biasanya Anda mencari jurnal atau artikel jurnal ilmiah, cari yang terbaru. Kalau Anda buat sekarang tahun 2022, maka maksimal 10 tahun dari sekarang, 10 tahun ke belakang. Artinya berarti paling akhir di situ 2012. Tapi usahakan dari 2015 sampai 2020. Caranya gimana? Kita di sini rentang, klik rentang ya. Misalkan paling akhir kita masuk tahun 2012 dan terakhir 2022, tahun yang sekarang. Telusuri ya, kita klik. Jadi di sini batas paling kuno ya, paling lama dah 2012, paling baru 2020. Setelah itu klik telusuri. Nah, setelah ketemu ini, nah kita sesuaikan, oh ini materinya ini ada ini yang paling cocok, ini paling cocok, ini paling cocok. Cari yang paling cocok ya. Oh ini paling cocok, maka kita downloadnya dari sini. Klik di sini, PDF ya. Klik yang ini, tinggal kita download. Setelah kita download, karena saya pakai IDM ya, kita buka foldernya, filenya ada di mana. Saya pindahkan dulu, cut ya, klik kanan, cut. Saya pindahkan ke datanya saya tadi. Ini untuk yang latihan ya, di sini. Nah, setelah data ini, artikel ini sudah ketemu, maka tinggal kita masukkan ke aplikasi Mendeley ya. Caranya gimana? Caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya kita klik add. Setelah itu cari filenya. Nah, misalkan Golden Egg ya ini, penerapan metode atau yang ini. Misalkan saya masukkan data yang baru saya download ya. Klik. Setelah klik kita open. Kita tunggu ya. Ternyata di sini tahun 2019. Nah, ini sudah otomatis ya. Jadi ini jenisnya apa? Jenisnya jurnal ya. Artikel jurnal, jurnal artikel. Judulnya apa? Ya ini. Otomatis ya. Biasanya kalau di di artikel ini biasanya terisi otomatis. Kita download seperti tadi caranya, dan nama pengarangnya, autornya juga otomatis. Terus jurnalnya, jurnal apa otomatis, tahunnya, volumenya, isu, halaman 46-60. Ini biasanya terisi otomatis ya. Terus kita cek juga ISSN-nya terisi, DOI terisi ya. Nah ini. Jadi kita tetap ngecek, takutnya ada yang tidak sesuai.
takutnya penulisan judul. Nah, kita buka filenya yang tadi di sini. Kira-kira ada yang keliru apa tidak ya? Kita cek. Oh, ternyata ini. Takutnya ini judulnya, penulisnya John L. ini ya. Nah, kita cek di sini. Penulisnya John. Ini ya. Tidak ada yang salah. Kalau tidak ada yang salah, kita masukkan lagi misalkan dari jurnal tadi sudah saya siapkan ada 2 jurnal atau artikel jurnal. Yang ini Golden Egg ya. Kita masukkan, tunggu, masih dalam proses. Kita cek di sini. Masih dalam proses. Nah, ini The Golden Egg. Nah, kita cek buka filenya, takutnya ada yang kurang ya. Ini kita perhatikan. Nah, ternyata di sini The Golden Egg, masa efektif merancang kualitas anak. Nah, tadi di delay kita cek, ternyata judulnya ini ada yang kurang. Ya, judulnya ada yang kurang, maka kita tinggal copy paste dari filenya. Ya, ini ya. Maaf, agak lemot ya. Agak error ya. Jadi tinggal kita tunggu. Setelah itu kita blok ya. Kita copy, Ctrl C ya. Setelah itu masuk ke aplikasi mendelay, judulnya kita ganti ya. Nah, ini sudah benar ya. Judulnya sudah benar. Setelah itu nama pengarangnya kira-kira benar apa salah? Nah, ini Uce ya. Kita copy paste ya. Penulisannya Uce ini dari di depan, setelah itu koma. Nah, ini ya, klik. Setelah itu international journal ya, jurnal internasional di sini. Biasanya ini otomatis ya, jurnal internasional ini. Di sini tidak muncul ya, tapi kayaknya ini sudah benar ya. Jurnal internasional tahun 2008, tahun 2008 kira-kira benar apa tidak ini? Kita cek, takut ada yang salah. Ternyata di sini tahun 2002. Nah, ini ya. Tadi makanya harus dicek. Tahun 2002. Dan kita cek semuanya disesuaikan ya. ISSN, DOI ya, kita cek lagi. Nah, kalau sudah selesai, lanjut kita masukkan lagi artikel yang selanjutnya. Misalkan di sini penerapan metode storytelling kita masukkan. Tinggal kita tunggu, sama masih dalam proses juga. Yang ini ya, yang Pratiwi. Kita klik ya, sebentar. Kita klik jenisnya. Jurnal, artikel penerapan metode storytelling ya, untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Dan selanjutnya jurnal pendidikan, coba kita cek lagi, melihat kesesuaian antara file dengan data yang masuk di aplikasi mendelay ya. Penerapan metode storytelling untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 2 SD NS 4 Bandung. Judulnya ya, S4. Siswa kelas 2 ya. Siswa kelas 2. Ini sudah betul. Penulisnya juga cek, Pratiwi, Rosalina Rizky. Ya. Setelah itu jurnal pendidikan guru sekolah dasar, ini cek lagi. Nah, kalau seperti ini kan jelas ya jurnalnya. Nah, ini jurnal pendidikan guru sekolah dasar volume 1 nomor 1 ya. Volumenya 1, isu ya. Nomor 1, volume 1. Terus isunya di sini berarti nomor ini nomor 1 Desember 2016 ya. 2016 di sini. Cek ya. Ternyata ini benar 2016, halaman 199 sampai 207.
199 sampai 207. Nah, abstrak di sini juga terisi otomatis ya. Atau Anda cek, boleh juga Anda cek kalau ada yang salah, silahkan Anda sesuaikan. Kata kunci ya, metode ya. Cek kata kuncinya, metode storytelling, keterampilan berbicara. Di sini. Nah, di sini ada yang kurang, storytelling. Di sini ada speaking ya. Seperti yang di sini kayaknya di bahasa Inggrisnya yang dipakai yang di sini. Terus yang di abstraknya di sini bahasa Indonesia. Ya. Setelah itu DOI, silakan Anda isi kalau misalkan ada, kalau misalkan tidak ada tidak usah. DOI ini biasanya kayak link gitu ya. Oh, ternyata di sini tidak ada DOI ya. Nah, kalau sudah terisi seperti ini datanya sudah lengkap. Nah, terus kita cek lagi Microsoft Word-nya ketikan kita tadi ya. Sudah ada beberapa referensi. Bagaimana cara kita masukkan? Misalkan di sini ada sumber Fajri. Terus yang di bawah di sini prasekolah. Mau masukkan sumber punyanya misalkan tadi Honisi ya ini ya. Gimana caranya? Kita letakkan kursor di sini. Setelah itu klik insert citasi. Setelah itu go to mendelay, klik. Setelah itu kita pilih mau yang mana? Mau Honis ya, Henis ya. Klik di sini, setelah itu klik ini ya, cheat ya. Tunggu berapa saat lagi. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah itu kita masukkan lagi, misalkan di sini sumbernya dari jurnal yang satunya. Klik, caranya sama, insert citasi ya. Go to mendelay. Sekarang gilirannya uje ya. Setelah uje kita cheat, klik. Nah, ini ya. Setelah itu misalkan di kalimat terakhir paling bawah di sini mau Anda masukkan lagi karena masih ada satu sisa sumber referensi yang belum dimasukkan ya, mungkin ada kesesuaian ya, ada kemiripan. Sama caranya insert citasi, setelah itu go to mendelay, setelah itu klik TV ini, setelah itu cheat ya. Nah, ini masalah penulisan referensi di sini ada stylenya. Nah, makanya kadang-kadang ada mahasiswa yang tanya, mau pakai style yang mana, Pak? Terserah Anda. Kalau Anda mau pakai style yang ini, nah kita cek di atas di sini. Ya. Referensi, stylenya di sini. Ada beberapa pilihan. Kebetulan di sini yang dipakai ini yang ini. Ya. Kalau misalkan mau dirubah stylenya, misalkan template yang Anda ikuti, misalkan dari penerbit, harus pakai IEE, seperti catatan kaki ya, seperti pakai EndNote ya ini ya. Klik di sini. Ini terlagi otomatis. Lah ini ya, dipakai EndNote ini. Atau Anda mau pakai Chicago, tinggal klik, biasanya otomatis. Nah, ini jenisnya Chicago ya. Anda mau pakai misalkan disuruh pakai ini Amerika ini, yang pertama. Nah ini kayak footnote ya. Jadi 1, sini 2, terus di sini 3, di sini 4. Atau Anda mau pakai seperti yang tadi, kembalikan ke yang tadi, yang awal, tinggal kita tunggu. Nah, karena ini sudah terisi otomatis, referensi sumber yang Anda gunakan di di karya ilmiah Anda. Setelah itu bagaimana kita membuat daftar pustaka ya. Daftar pustakanya di sini sangat gampang ketika sudah kita pakai aplikasi ya. Cuma caranya di sini yang pertama kita beri judul ya. Apa judulnya atau labelnya? Misalkan di sini daftar rujukan. Atau Anda boleh juga pakai daftar pustaka. Nah, setelah ini di bawahnya tinggal Anda kursor letakkan di bawah sini. Setelah itu tinggal klik di bagian atas referensi ya. Klik ya reference. Setelah itu klik insert bibliografi yang ini. Tinggal kita klik ya. Tinggal kita tunggu. Nah, di sini kita lihat tulisannya otomatis. Nah, ini tulisan daftar pustaka secara otomatis atau kita menggunakan aplikasi mendelay. Di situ ya. Sudah kita jelaskan bagaimana cara kita memasukkan sumber referensi dan bagaimana kalau kita masukkan menggunakan buku
buku kita masukkan ke dalam catatan kita atau ke dalam karya ilmiah kita, dijadikan sumber rujukan. Caranya tadi kita buat file namanya Fajri, seperti yang dicontohkan di sini, namanya Fajri 2020. Filenya di situ kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Dari Mendeley kita edit jenisnya apa, apakah buku, apakah jurnal. Setelah itu judulnya apa, pengarangnya apa. Setelah itu nama penerbitnya, ya, tahunnya juga, ya. Karena di sini masalah tahun muncul atau tidaknya kita cek yang tadi, mungkin ada kekeliruan, ya. Kenapa kok tidak muncul? Nah, di sini. Di sini Bondowoso, ya. Nah, di sini kok tidak muncul, mungkin di sini juga pengaruh dari stylenya di sini, ya. Kalau kita pakai yang ini biasanya akan berubah, ya. Jadi kalau kita klik stylenya di sini, biasanya cara penulisannya juga akan berubah, ya. Kita klik lagi, misalkan stylenya jenis EndNote, ya, IEE. Nah ini, ya, ini baru muncul Bondowosonya. Jadi muncul tidaknya seperti ini tergantung dari style di sini, ya, style yang di atas, ya. Kalau kita pakai yang ini, apakah muncul atau tidak? Ternyata tidak muncul, ya, tergantung dari stylenya di sini. Kita pakai yang ini atau kita pakai yang ini, ya. Biasanya daftar pustakanya bentuknya seperti ini. Jadi nama pengarang, tahun, judul buku, tempat penerbit, nama penerbit. Nah, kalau kita ambil dari jurnal, biasanya yang dicetak miring itu tulisan jurnal. Tapi kalau buku itu judulnya, ya. Yang dicetak miring kalau jurnal ini jenis jurnalnya. Gitu, ya. Masalah style di sini Anda menyesuaikan. Jadi tidak harus pakai IEE dan sebagainya. Yang penting Anda menyesuaikan, Anda paham, ya. Mungkin itu saja pembahasan untuk bagaimana cara kita mengoperasikan aplikasi Mendeley pada ketikan kita pada penulisan karya tulis ilmiah kita. Dan saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.